Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali saya Lisaidah kembali hadir menjumpai Anda dalam program Hikmah Ramadan. Dan pemirsa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ucapkan karena tentunya kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa dan juga mampu menjalankan ibadah puasa hingga hari ini dan dengan kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa sampai di penghujung Ramadan nantinya. Amin. Pemirsa, tentunya kita kembali lagi dalam program Hikmah Ramadan yang akan membersamai Anda dalam menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan tentunya kita bertemu di layar kaca kesayangan Anda TVRI Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tema terkait menjaga lisan di bulan Ramadan. Nah, tentunya dalam berpuasa kita tidak hanya menahan haus dan juga lapar, tentunya kita juga diperintahkan untuk bisa menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena jika kita sudah menyakiti itu akan sulit sekali untuk dihapuskan dan hanya bisa dimaafkan oleh sesama manusia itu sendiri. Dan tentunya apa saja kita akan bahas bersama. Yang sudah hadir di sini yaitu Ustadz Dimas Wajidi MS yang akan membersamai kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, masih semangat ya meskipun kondisi cuaca panas ya Ustadz ya, puasa kita tetap berjalan lancar, alhamdulillah. Nah Ustadz, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tema kita yakni menjaga lisan di bulan Ramadan. Nah sebenarnya menjaga lisan ini bukan hanya di bulan Ramadan ya Ustadz ya, tapi yang kita bahas di sini adalah di bulan Ramadan. Silakan Ustadz untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pemirsa semua. Ya, kami ucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada siang sekarang ini kita masih diberikan kesehatan dan juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan secara sempurna dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Amin 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 ya ya rabbal Allah. alamin. Salatullah wassalamuhu dan mudah-mudahan juga tercurah limpahkan kepada revolusi akbar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang di bawah naungan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita menyimak tentang masalah di bulan Ramadan, yakni banyak hal yang harus kita jaga. Ini terutama adalah yaitu hifdzul lisan. Ini adalah menjaga lisan. Yang mana lisan itu sendiri adalah merupakan suatu perkara yang boleh dikatakan kecil tetapi akan menjadikan besar akibatnya, karena dengan lisan itu sendiri maka akan menjadikan suatu pertumpahan darah dan juga perpecahan antara saudara dan juga antara tetangga. Maka dengan demikian di bulan Ramadan sekarang ini marilah kita menjaga lisan. Terus dari apa saja lisan yang harus kita jaga? Ini kalau kita membicara tentang masalah lisan ini banyak sekali. Karena apa? Karena dengan lisan itu sendiri kalau tanpa ada kontrol, maka di sana kita akan menjadi orang yang selalu menyakiti seseorang, baik dalam segi perkataan sehingga bisa melaksanakan suatu perkara yang bisa menyebabkan kedustaan, berbohong kepada sesama, berbohong kepada tetangga, dan juga berbohong kepada keluarga kita sendiri. Dan juga lisan itu yang harus kita jaga daripada namimah.
yakni namimah ini apa? Yaitu adu domba. Sehingga dengan adanya adu domba itu sendiri, kita juga menjadikan perpecahan, sehingga bisa mengadu antaranya si fulan dengan si fulan yang lain, sehingga antara fulan dan fulan yang lain itu bisa menimbulkan suatu perpecahan dan suatu permusuhan. Dan yang ketiga adalah yang harus kita sangat-sangat jaga sekali, yakni masalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ini adalah menggunjing, yaitu selalu membuka aib seseorang, selalu menceritakan kekurangan daripada seseorang, ataupun sesuatu hal yang bisa menyebabkan orang itu bisa menjadi tidak senang andai kata kita ceritakan. Sehingga katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya di sana dijelaskan apa itu ghibah. Ghibah adalah zikruka akhaka, yaitu penyebutan kamu akhaka terhadap saudaramu bima yukrihu, dengan sesuatu yang tidak ia cintai, yang tidak ia senangi. Sehingga dengan demikian, andai kata kita bercerita tentang masalah seseorang, bercerita tentang masalah kawan kita, tetangga kita, ini andai kata saudara itu dengar atau sampai kepada mereka, maka mereka andai kata dia itu tidak senang, alias ada kebencian andai kata diungkapkan, maka itu adalah ghibah. Secara ghibah itu ada secara bahasanya adalah selalu menggunjing. Itu ghibah ini bisa jadi menceritakan tentang masalah mana qasafihi, terhadap sesuatu kekurangan daripada seseorang itu sendiri. Kekurangan apa? Banyak. Bisa terjadi tentang masalah fisiknya seumpamanya, bisa jadi tentang masalah akhlaknya, bisa jadi kepada masalah akhlaknya dan juga masalah hartanya lain sebagainya. Kalau kita menceritakan kepada fisik seseorang, contohnya kalau kita menceritakan fisiknya seseorang, oh kenapa ya si fulan itu kok hidungnya seumpamanya hidungnya miring ataupun hidungnya pesek. Ini kalau seandainya ada itu seseorang yang dengar, dia tidak suka, maka itu bisa dikatakan ghibah. Dan itu kalau memang terjadi betul-betul seseorang itu memang fisiknya ada kekurangan tentang masalah hartanya seumpamanya, oh itu si fulannya kenapa tiap harinya kok selalu pakai motor yang kombetan seumpamanya, dia tiap hari selalu pakai motor yang second dan sebagainya. Ini juga bisa dikatakan ghibah. Alfi akhlaki, atau menceritakan tentang akhlaknya, sopan santun dia. Seumpamanya dia diceritakan, si fulan ya itu tidak punya sopan santun loh ya. Kenapa? Karena dia kalau berjalan di depan gurunya, berjalan di depan orang tuanya, berjalan di depan orang yang lebih tinggi, dia tidak sopan, tidak membungkuk lain sebagainya. Ini juga bisa dikatakan ghibah. Ini ghibah ini kalau memang betul-betul terjadi kepada seseorang itu. Lah kalau sekarang seumpamanya tidak terjadi, alias mereka fisiknya hidungnya mancung, dikatakan pesek seumpamanya, dia fisiknya cantik, ya seperti mbak ini seumpamanya, Masya Allah, Masya Allah, ya ini mbaknya cantik, kok kita ini utarakan mbak ini jelek, seumpamanya, ya. Nah, ini kalau tidak terjadi kepada realitanya, kepada kenyataannya, maka ini dikatakan dusta. Dan juga berdusta ini juga harus kita jaga. Juga dusta ini perbuatan daripada lisan. lain depan lain belakang ya Ustaz. Lain depan lain belakang.
Sehingga bagaimana? Sehingga nanti di depannya mereka itu bercerita yang A sebenarnya, nanti di belakang lagi bercerita B dan sebagainya. Sehingga hal yang semacam itu juga bisa terjadi yang namanya kemunafikan. Dan ini juga termasuk merusak ibadah juga nggak Ustaz? Insya Allah, bukan insya Allah lagi nih ya, sudah pasti nih. Masalah ghibah, dusta, munafik, menggunjing dan sebagainya, ini juga bisa merusak kepada keutamaan daripada kita berpuasa. Sehingga katanya Rasulullah, kam min shaimin, banyak bagi orang yang berpuasa tetapi mereka itu cuma mendapatkan haus, dahaga dan lapar. Subhanallah. Iya, karena sia-sia ya Ustaz. Iya, sia-sia puasanya. Maka demikian, mari kita jaga lisan. Dari apa? Dari riba. Jaga lisan daripada dusta, dari sebagainya. Mengadu domba. Karena hal itu semua adalah bisa merusak kepada pahala ataupun kesempurnaan puasa. Ya memang puasanya secara syariat sah, yaitu bisa menggugurkan kepada kewajiban kita. Tetapi isi daripada puasa itu sendiri hilang. Ini bagaikan tong yang tidak ada isinya, bagaikan tong air tidak ada isi airnya. Jadi seumpamanya kita angkat, ini ringan-ringan saja. Walaupun tidak batal puasanya, tetapi itu bisa membatalkan kepada pahalanya. Dan juga sehingga bagaimana juga caranya agar kita ini bisa menjaga daripada ghibah, bisa menjaga daripada dusta, namimah dan sebagainya. Kita ini harus mengingat kepada akibatnya. Apa yang akan terjadi setelah kita menggunjing? Apa yang akan terjadi setelah kita berkata dusta? Apa yang akan terjadi setelah kita mengadu domba? Sehingga katanya Rasulullah juga di sana dijelaskan di dalam satu hadis sahihnya yang insyaallah di sana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini katanya beliau dari Abi Hurairah, yaitu man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya surga dan sebagainya, falyakul khairan, maka hendaklah kamu berkata dengan secara baik. Kalau seumpamanya kita tidak bisa bercerita dengan kebaikan, maka katanya Rasulullah, auliyasmut, maka sebaiknya diam. Jadi antara berkata dengan baik dan juga diam, ini adalah suatu keistimewaan. Ini kita ini diperintah untuk berkata yang baik, sehingga bisa menasihati kepada kawan, sehingga bisa memberikan motivasi kepada kawan dan sebagainya. Nah, kalau seumpamanya tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa amar ma'ruf dan sebagainya, maka katanya Rasulullah, falyakul khair auliyasmit, diam saja. Jadi katanya suatu pepatah berkata, andai kata kita ini dikatakan emas, perkataan adalah emas, maka diam adalah perak ataupun selaka, katanya orang sini. Ya, maka dikatakannya orang Arab, berkata dikatakan zahab, emas, sedangkan diam dikatakan fiddah, peraknya. Maka demikian, marilah kita ini menjaga lisan kita dan juga menjaga hati kita, agar apa? Agar kita menjadi orang yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga nanti puasa kita yang kita laksanakan akan lebih optimal lagi, dominan lagi, di samping menggugurkan kepada kewajiban dan juga menjadikan dapatkan faedah-faedah dan hikmah-hikmah, sehingga kita ini keluar di bulan Ramadan setelah berpuasa menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali suci ya Ustaz. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz atas penjelasannya terkait menjaga lisan di bulan Ramadan. Karena tentu dari efek lisan kita itu sendiri tentu tidak ada yang baik ya ketika kita berhibah, mengadu domba, itu akan menjadi orang yang munafik seperti yang Ustadz katakan tadi. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita tentunya harus apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal yang baik-baik ya Ustaz ya, agar tidak berpengaruh dengan ibadah bulan Ramadan kita itu sendiri. Nah, kalau untuk hukum bicara kasar sendiri, mungkin mengumpat atau seperti apa, itu bagaimana Ustaz? Hukumnya Ustaz? Ya, tentang masalah hukumnya, ini bagaimana hukum mengumpat ghibah? Ini katanya Al-Quran, di sana dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, menjauhilah engkau semua, katsiran minaz zanni, daripada berbuat prasangka jelek. Wala tajassasu, janganlah engkau meneliti kepada keburukan orang lain, meneliti kepada aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah engkau sekali-kali berbuat ghibah, menggunjing pada sebagian yang lain. Karena apa? Karena di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtum. Apakah ada seseorang, salah satu antara kita semua, yang senang untuk makan daging saudara kita mayitan, secara bangkai? Fakarihtumu, maka niscaya kita ini tidak mau, niscaya kita ini tidak senang. Jadi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menggunjing, orang yang selalu ghibah, selalu membuka aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, ini katanya Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang makan daging saudaranya sendiri. Padahal mereka andai kata disodorkan daging itu tidak mau. Maka demikian, dengan adanya ayat tadi, insya Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, kalaupun ini tidak salah ya, ini menunjukkan bahwasanya ghibah ini selalu meneliti kejelekan seseorang, ini adalah hukumnya haram alias tidak boleh. Maka dengan demikian, dan juga ada hadis-hadis yang lain ya, tuba liman sagarat aibuhu an uyubin nas, maka sungguh beruntung seseorang yang mana kejelekan dirinya akan selalu menjadi selalu menjadi koreksi pada tiap harinya. An ujubin nas, meninggalkan daripada keburukan, aib daripada orang lain. Jadi mereka itu selalu mengoreksi kepada dirinya sendiri, tidak mengoreksi orang lain, tidak mengoreksi tetangga, tidak selalu meneliti kepada jelekan tetangga dan sebagainya, tetapi selalu mengoreksi kepada diri sendiri. Andai kata kita berbuat ini, apakah itu ada baiknya? Ini selalu dikoreksi. Ini katanya Rasulullah, tuba, sungguh beruntung orang yang selalu merepotkan ataupun selalu menghisap, mengkoreksi kepada diri sendiri. Dan juga
ini agar kita ini dijauhkan daripada sifat aib untuk selalu membuka aibnya orang lain, maka kita ini juga harus mengetahui kepada ancaman-ancaman Al-Quran, harus mengetahui kepada ancaman-ancaman hadis Rasul, dan apa nanti ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang selalu membuka aibnya. Ini katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailul likulli humazatin lumazah. Wailun, celaka bagi orang yang selalu menggunjing, bagi orang yang selalu membicarakan, menghibah kepada seseorang. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikatakan wailun. Ini celaka. Apa wailun itu? Di dalam tafsirnya di sana dijelaskan, ini wailun ini adalah merupakan lembah yang ada di neraka. Jadi orang itu kalau ghibah, tukang ghibah selalu membuka aib orang lain, bukan cuma dimasukkan ke dalam neraka saja, tetapi akan dimasukkan kepada lembah yang ada di neraka. Ini adalah daripada besarnya kefatalan daripada orang-orang yang selalu menghibah ataupun membuka aib orang lain. Dan juga di sana katanya Rasulullah, al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadayhi. Seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati, kata Rasulullah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadayhi, yaitu orang yang bisa menyelamatkan orang Islam yang lain min lisanihi, daripada lisannya. Itu kalau seandainya kita berkumpul di suatu tempat, di suatu kampung seumpamanya, kita ini seseorang itu akan menjadi damai, adem. Tetapi kalau kita semuanya ada di suatu kampung selalu membuka aib, maka di sana akan menjadi perpecahan, sehingga kawan yang ada di situ akan menjadi gelisah, alias tidak enak. Dari tidak enak dari apa? Dari lisannya, wa yadaihi, dan juga dari tangannya. Baik, Insya Allah luar biasa sekali Ustaz ya. Iya. Memang kita harus hati-hati dan juga menjaga lisan kita itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya Ustaz cara kita menghindari ataupun menjaga lisan kita, mengendalikan lisan kita agar tidak mudah kita menyakiti orang lain dengan cara mengumpat, berkata kotor, menghibah, mengadu domba seperti itu tadi Ustaz. Untuk mengendalikan diri kita sendiri itu bagaimana triknya mungkin Ustaz? Iya, untuk triknya agar kita ini terhindar daripada ghibah, ucapan-ucapan yang kotor, maka ini ya, kita tahan sebentar ya Ustaz ya, kita bahas kembali usai jeda iklan berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan, kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut.